Pagi itu udara masih dingin, embun masih menempel di ujung dedaunan, sementara langit mulai berwarna keemasan. Jalan kecil di taman kota ramai dengan orang-orang yang berlari, mencari segar, mencari sehat, atau sekadar mengusir sepi. Di antara wajah-wajah asing itu, mata Iki berhenti pada satu sosok yang tampak begitu berbeda. Seorang gadis muda, dengan rambut terikat rapi, wajah cantik namun dingin, seolah tak peduli pada dunia di sekelilingnya. Setiap langkah kakinya saat berlari tanpa anggun, tapi juga penuh jarak, seakan dirinya adalah dunia yang tertutup rapat. Gadis itu adalah Caca. Iki yang kala itu hanya berniat menghirup udara pagi, tak pernah menyangka hatinya bergetar begitu keras melihat sosok itu. Ada sesuatu dalam tatapan kosong Caca yang membuat dada Iki sesak. Cantik, tapi beku. Indah, tapi jauh. Seperti bunga yang mekar di puncak gunung, hanya bisa dipandang dari bawah, tak pernah bisa digenggam. Caca berlari tanpa menoleh, tanpa melihat sekitar, seolah jalan yang ia tapaki hanya miliknya seorang. Orang-orang yang menoleh ke arahnya tak lebih dari bayangan samar. Hatinya dingin, tak ingin terbuka pada siapapun. Namun bagi Iki, pertemuan singkat itu justru menyalakan api yang tak bisa padam. Ada luka dalam tatapan Caca, luka yang tersembunyi di balik dinginnya sikap. Dan entah mengapa, hati Iki ingin berada di sana, ingin menghapus dingin itu, meski ia tahu betapa sulitnya menyentuh hati seseorang yang membangun tembok setinggi langit. Langkah kaki Caca menjauh, dan hanya menyisakan bayangannya yang perlahan menghilang di ujung jalan. Iki masih berdiri mematung, merasa seolah dunia barusan berubah arah. Hatinya berbisik lirih, inilah awal dari perjalanan panjang, perjalanan berat untuk menaklukkan hati yang dingin, hati yang selama ini menutup diri dari hangatnya kasih. Hari itu halaman kampus dipenuhi hiruk-pikuk mahasiswa yang lalu lalang. Suara tawa, obrolan, dan langkah kaki bercampur menjadi satu. Di tengah keramaian itu, mata Iki kembali terhenti. Sosok yang pernah dilihatnya saat jogging, gadis dengan wajah cantik dan dingin itu, kini berdiri tak jauh darinya. Sekilas, dunia terasa berhenti berputar. Jantung Iki berdetak lebih kencang, seperti mencoba mengingatkan bahwa takdir sedang mempertemukan mereka lagi. Caca. Gadis yang semalam masih membayang dalam pikiran, kini nyata di hadapan. Dengan gaya anggun namun tak peduli, ia berjalan melewati halaman kampus, seolah kehadiran orang lain tidak berarti apa-apa. Bajunya rapi, caranya melangkah tegas, dan tatapannya lurus tanpa menoleh. Iki sempat terdiam, lalu dengan keberanian yang entah datang dari mana, ia mencoba mendekat. Hatinya ingin sekadar menyapa, mungkin mengucap kata kecil, atau hanya memberikan senyum sederhana. Namun tatapan dingin Caca membuat langkah itu berat. Seperti ada dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka. Caca tetap berjalan, tidak memperhatikan sekitar. Bahkan ketika Iki berusaha berada di jalurnya, gadis itu hanya menatap sekilas, lalu mengalihkan pandangannya begitu saja. Bagaikan angin yang lewat tanpa meninggalkan jejak. Meski begitu, hati Iki justru semakin terikat. Ada luka dalam sikap dingin itu, ada kesepian yang tersembunyi di balik wajah yang terlihat kuat. Dan di sanalah, tekad Iki mulai tumbuh. Ia tahu gadis itu bukan seseorang yang mudah didekati. Ia tahu setiap langkah menuju hati Caca akan penuh penolakan, penuh sakit, penuh kerikil yang melukai. Namun entah mengapa, ada bisikan dalam jiwanya bahwa perjuangan ini layak ditempuh. Sebab tak semua hati yang dingin ingin tetap beku. Mungkin di balik jarak itu, ada kehangatan yang selama ini terkurung, menunggu seseorang yang benar-benar tulus untuk mengetuknya. Iki berdiri di halaman kampus, menatap punggung Caca yang semakin menjauh. Ada rasa takut, tapi juga harapan. Pertemuan kedua ini bukan kebetulan. Ini adalah awal dari perjuangan panjang menaklukkan hati yang tak mudah disentuh. Di sebuah ruangan penuh mahasiswa, Caca berdiri dengan wajah menegang. Ada masalah yang menimpanya, tugas penting yang harus dikumpulkan hilang begitu saja, entah karena keteledoran atau kesalahpahaman orang lain. Bisik-bisik mulai terdengar, sebagian menatap dengan rasa iba, sebagian lagi hanya menganggap itu sebagai tontonan biasa. Namun Caca tetap berdiri tegak, meski jelas sekali hatinya sedang dilanda resah. Wajah dingin itu tetap berusaha menutupi kegelisahan yang sebenarnya membuncah di dalam dada. Dari kejauhan, Iki menyaksikan semua. Ia tahu betul betapa beratnya beban itu untuk ditanggung seorang diri. Tanpa menunggu aba-aba, ia bergerak diam-diam, mencari jalan untuk membantu. Dengan usahanya sendiri, Iki mencoba menemukan solusi, menghubungi pihak yang bisa memberi jalan keluar, mengumpulkan kembali berkas yang tercecer,
hingga memastikan nama Caca tidak tercoreng. Semua ia lakukan tanpa menunggu ucapan terima kasih, tanpa mengharap balasan. Hanya satu yang ia inginkan, agar beban di mata gadis itu sedikit berkurang. Dan benar saja, masalah yang semula tampak buntu perlahan menemukan titik terang. Caca terbebas dari tuduhan, ia kembali berdiri dengan nama baik yang utuh. Namun saat semua orang mulai melupakan kejadian itu, hanya satu orang yang tahu siapa yang diam-diam menolong, dan orang itu adalah Iki. Sayangnya, ketika Caca tahu tentang keberadaan Iki di balik semua itu, sikapnya tidak berubah. Ia tetap dingin, tetap menjaga jarak, seakan semua pertolongan itu tidak pernah berarti apa-apa. Matanya hanya menatap kosong, lalu melangkah pergi, meninggalkan Iki yang masih berdiri sendiri. Namun bukannya patah, hati Iki justru semakin kuat. Ia menyadari bahwa perjalanan menaklukkan hati Caca bukan sekadar soal memberi bantuan sekali dua kali. Ini adalah jalan panjang yang penuh ujian. Sebab hati yang beku tak akan mencair hanya karena satu kebaikan. Di tengah halaman kampus yang mulai diguyur hujan, Iki berdiri menatap langit kelabu. Hatinya bergemuruh, tapi ada keyakinan kecil yang terus ia genggam erat, bahwa suatu hari, tembok dingin yang membalut hati Caca akan runtuh juga. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, tak peduli seberapa lama, ia akan tetap mencoba mendekat. Hari-hari di kampus berjalan seperti biasa, tapi bagi Iki, setiap detik adalah kesempatan. Ia tidak pernah berhenti mendekat, tidak pernah lelah menunjukkan perhatian kecil, meski seringkali berbalas dingin. Saat Caca duduk sendiri, ia ada di kejauhan memastikan gadis itu baik-baik saja. Saat Caca sibuk dengan urusan kelas, ia diam-diam mempermudah jalan tanpa ingin terlihat. Perhatian itu bukan sekadar kata-kata, melainkan tindakan nyata yang terus hadir. Sebuah botol minum yang tertinggal diamankan, sebuah buku yang tercecer dikembalikan, sebuah kursi kosong selalu dijaga agar Caca punya tempat ketika datang terlambat. Hal-hal kecil yang bagi sebagian orang tampak sepele, namun bagi Iki adalah cara menjaga dari jauh tanpa menuntut balasan. Lama-kelamaan, kehadiran itu mulai terasa. Meski Caca tetap menjaga jarak, matanya kadang tak sengaja mencari sosok yang selalu ada di sekitarnya. Ia mulai merasakan, meski samar, bahwa ada seseorang yang peduli tanpa syarat. Dinding dingin di hatinya perlahan retak, meski ia berusaha keras untuk tetap menampakkan wajah tanpa perasaan. Suatu sore, di halaman kampus yang sepi, langit berwarna oranye lembut, Caca berdiri sendirian setelah seharian melewati penat. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang asing, seolah ada sosok yang berdiri di sisinya, meski tidak bersuara. Dan benar, di sana ada Iki, dengan tatapan tulus yang tidak meminta apa-apa. Caca menunduk, dadanya bergetar. Ia tidak tahu mengapa, tapi beban yang selama ini ia pikul terasa lebih ringan. Bibirnya yang jarang sekali mengucapkan kata manis akhirnya terbuka. Kata sederhana, namun berat bagi seseorang yang terbiasa dingin. Hanya satu kalimat singkat, namun cukup untuk membuat hati Iki serasa dipenuhi cahaya. Sebuah ucapan terima kasih. Saat itu, dunia seakan berhenti berputar. Bagi Iki, dua kata itu adalah hadiah terbesar setelah perjalanan panjang menahan luka dan jarak. Bagi Caca, itu adalah pengakuan pertama bahwa ia mulai melihat seseorang bukan sekadar bayangan yang bisa diabaikan. Sore itu, di bawah langit yang merona, dua hati yang berbeda mulai mendekat, meski perlahan. Iki tersenyum dalam diam, merasa bahagia bukan karena kemenangannya, melainkan karena akhirnya ia benar-benar hadir dalam hidup seseorang yang sebelumnya tak bisa disentuh. Dan dari sanalah, kisah mereka berlanjut. Kisah tentang hati yang perlahan mencair, meski harus melewati banyak luka dan air mata. Caca yang dulu selalu menjaga dingin dalam sikapnya, perlahan mulai memberi celah kecil bagi kehadiran Iki. Kehangatan itu tumbuh tanpa mereka sadari, hadir di antara perhatian-perhatian kecil yang terus berulang. Di kantin, sesekali Caca duduk tidak terlalu jauh dari tempat Iki berada. Di kelas, tatapannya sesekali terhenti pada sosok yang selama ini selalu ada. Dan saat berjalan di halaman kampus, langkah mereka kini tak lagi asing untuk saling beriringan. Perubahan itu tidak luput dari mata orang lain. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara keramaian. Sebagian berbisik pelan, sebagian lagi terang-terangan memperbincangkan. Nama Caca dan Iki kini menjadi bahan gosip, seolah keduanya telah terikat dalam satu kata yang sering dipakai orang, pacaran. Kabar itu menyebar cepat, menempel di dinding-dinding kampus, bergaung di lorong, dan terselip di antara tawa para mahasiswa. Beberapa memandang dengan iri, beberapa dengan kagum, sebagian lain mencibir. Caca, gadis yang dulu dingin,
kini terlihat sering bersama seseorang. Iki, pemuda sederhana tanpa nama besar, kini menjadi pusat perhatian karena berada di sisi gadis yang selama ini sulit didekati. Awalnya Caca mencoba menepi semua bisikan itu dengan wajah dinginnya yang biasa. Namun jauh di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ada sebelumnya. Kehadiran Iki kini menjadi bagian dari dirinya, meski ia tidak berani menyebutnya dengan kata apapun. Iki sendiri hanya diam, tidak peduli pada gosip yang beredar. Baginya, yang terpenting adalah tetap berada di sisi Caca, menjaga tanpa pamrih, menemani tanpa syarat. Ia tahu kata-kata orang bisa menyakitkan, bisa mengguncang, tapi ia juga tahu bahwa kebenaran hanya ada di dalam hati mereka berdua. Di antara bisikan, tatapan, dan gosip yang semakin keras, satu hal menjadi nyata, kedekatan itu kini bukan lagi rahasia. Seluruh kampus telah mengetahuinya, dan entah mereka suka atau tidak, nama Iki dan Caca sudah terikat dalam cerita yang sama. Hari itu senja mulai turun di halaman kampus. Cahaya oranye menembus kaca jendela, memantul ke dinding ruangan. Iki yang sejak tadi menunggu dengan hati riang, berniat sederhana, mengajak Caca pulang bersama. Baginya, itu bukan sekadar pulang, melainkan kesempatan kecil untuk berada di samping orang yang kini mulai ia anggap bagian dari dirinya. Dengan langkah pelan, ia mendekati ruangan tempat Caca dan beberapa temannya sedang bercengkerama. Namun sebelum mengetuk pintu, telinganya menangkap percakapan yang tak pernah ia duga. Seorang teman bertanya dengan nada penuh penasaran, memancing gosip yang sejak lama beredar di kampus. "Ca, apa benar kamu berpacaran dengan Iki?" Hening sejenak. Lalu suara Caca terdengar, tenang namun bagai belati yang menusuk dalam. "Tidak. Aku hanya merasa kasihan padanya. Dia terlalu bersemangat seolah aku miliknya. Aku membiarkan dia ada di dekatku hanya supaya dia tidak terlihat menyedihkan." Kata-kata itu jatuh begitu tajam, seakan meruntuhkan langit di atas kepala Iki. Detik itu juga, senyum yang semula ada di wajahnya hilang, berganti dengan rasa perih yang tak mampu ia tahan. Dadanya seolah diremas, napasnya terasa berat, dan matanya memanas menahan air mata. Ia tidak tahu bahwa hati Caca bergetar saat mengucapkan kata-kata itu. Ia tidak tahu bahwa yang keluar dari mulut gadis itu hanyalah tameng, kebohongan yang dibuat untuk menjaga gengsi di depan teman-temannya. Sebab jauh di lubuk hati, Caca telah menyimpan rasa yang tak pernah ia akui. Ia takut terlihat lemah. Ia takut dianggap menyerah pada perasaan. Namun kebenaran itu tidak sampai ke telinga Iki. Yang ia dengar hanyalah luka, yang ia rasakan hanyalah pengkhianatan. Ketika pintu ruangan terbuka, seorang teman melangkah keluar, dan tepat di balik pintu itu Caca melihat sosok Iki berdiri. Wajahnya pucat, matanya sayu, seakan seluruh cahaya dalam dirinya telah padam. Waktu seolah berhenti. Keheningan yang menekan mengisi udara. Caca terpaku, matanya melebar, menyadari bahwa kata-kata tajam yang barusan ia ucapkan telah sampai ke telinga orang yang paling tidak seharusnya mendengarnya. Hatinya mendadak panik, namun lidahnya keluh. Sementara Iki hanya berdiri, menunduk, menahan rasa sakit yang tak bisa ia ungkapkan. Bagi Caca, itu adalah momen penyesalan. Bagi Iki, itu adalah momen kehilangan. Sore itu, di antara bayangan senja, dua hati yang sebenarnya saling menyimpan rasa justru terbelah oleh kata-kata yang salah. Dan luka yang tercipta begitu dalam, lebih dari sekadar gosip, lebih dari sekadar cemburu, luka yang bisa merubah arah kisah mereka selamanya. Senyum yang biasanya Iki bawa ke kampus menghilang, digantikan dengan tatapan kosong yang dalam. Ia masih datang seperti biasa, duduk di kelas, berjalan di lorong, namun langkahnya terasa berat. Seolah setiap sudut kampus kini hanya menyimpan bayangan luka. Caca, di sisi lain, membawa penyesalan yang tak bisa ia ucapkan. Kata-kata yang melukai Iki terus berputar di kepalanya. Semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas suara itu terdengar di dalam hatinya. Ia tahu betul bahwa kalimat itu bukan kebenaran, hanya kebohongan yang ia pakai untuk menjaga harga diri di depan teman-temannya. Tapi kini, kebohongan itu telah berubah menjadi pisau yang melukai orang yang sebenarnya ia butuhkan. Ia ingin meminta maaf. Berkali-kali langkah kakinya hendak mendekati Iki. Namun keberanian selalu runtuh ketika matanya bertemu dengan sorot kosong pemuda itu. Dulu, Iki selalu ada di dekatnya, seolah bayangan yang setia. Kini, sosok itu perlahan menjauh, seakan menarik diri dari semua yang pernah ia perjuangkan. Setiap kali Caca mendekat, Iki memilih berjalan ke arah lain. Setiap kali Caca mencoba mencari tatapannya, Iki menunduk, menghindar, pura-pura sibuk dengan dunia yang tak penting.
Sikap itu jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Karena dalam jarak yang tercipta, ada cinta yang sebenarnya ingin tumbuh, namun kini perlahan layu. Caca mulai merasakan kehilangan yang ia ciptakan sendiri. Hatinya sakit melihat Iki menjauh, namun gengsinya menahannya dari berteriak dan memohon. Ia hanya bisa berdiri diam, menatap punggung Iki yang semakin jauh, dengan dada bergetar menahan tangis yang tak berani ia tunjukkan di hadapan siapapun. Bagi Iki, menjauh adalah cara melindungi hatinya yang remuk. Bagi Caca, jarak ini adalah hukuman atas kesalahan yang ia buat dengan kata-kata yang tidak pernah ia maksudkan. Kampus bubar lebih cepat. Langit menggelap, awan menebal, dan tak lama kemudian hujan turun dengan deras, menghantam halaman kampus yang perlahan sepi. Mahasiswa berlarian mencari tempat berteduh, beberapa langsung pulang dengan kendaraan mereka. Iki berjalan perlahan menuju gerbang, membawa payung hitam yang selalu ia siapkan. Wajahnya tetap dingin, tidak ingin menoleh ke arah manapun. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat sosok yang tak asing lagi, Caca, berdiri sendirian di bawah gerimis yang berubah menjadi hujan lebat. Rambutnya basah, bajunya menempel di tubuhnya, dan tangannya gemetar menahan dingin. Ia berdiri tanpa payung, seakan sengaja membiarkan dirinya diguyur hujan. Matanya tak beranjak dari jalan yang seharusnya dilewati Iki. Awalnya Iki menghiraukannya, memilih berjalan lurus tanpa menoleh. Namun setiap langkah menjauh justru menambah berat di dadanya. Saat ia menoleh sekilas, ia melihat Caca perlahan terduduk di tepi gerbang, air matanya bercampur dengan derasnya hujan. Gadis itu menangis, bukan karena hujan, tapi karena rasa sakit yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Hati Iki meremas. Ia ingin tetap tegar, tetap menjaga jarak agar luka di hatinya tidak semakin dalam. Tapi melihat Caca yang biasanya begitu angkuh kini hancur di bawah hujan, membuat pertahanannya runtuh. Ada sesuatu yang menahan langkahnya untuk benar-benar pergi. Hari itu, di bawah hujan deras, Caca menunjukkan sisi yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Rapuh, menyesal, dan kehilangan. Hujan masih turun deras. Iki akhirnya mendekat, menatap Caca yang tertidur dalam tangisnya di bawah guyuran hujan. Dengan lembut ia mengguncang bahunya, membangunkan gadis itu. Saat mata Caca perlahan terbuka, yang pertama ia lihat adalah payung hitam yang kini berada di atas kepalanya, menahan deras air yang jatuh dari langit. Wajah Iki ada di sana, basah oleh hujan, namun tatapannya penuh iba. Dengan suara yang tenang, ia berkata, "Jangan siksa tubuhmu lebih dalam lagi." Setelah itu, Iki meletakkan payung itu di tangan Caca, lalu beranjak pergi, melangkah menembus hujan tanpa peduli tubuhnya basah kuyup. Namun langkahnya terhenti. Dari belakang, Caca berlari, membuang payung itu ke tanah, lalu memeluknya erat dengan tubuh yang masih gemetar. Air mata bercampur dengan hujan, suaranya pecah penuh penyesalan. Maafkan aku, Iki. Seharusnya aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Aku benar-benar menyesal." Iki terdiam, dadanya bergetar hebat. Dengan suara berat ia menjawab, "Sudah, tidak ada yang perlu kau sesali. Ini semua memang salahku, terlalu berharap akan hadirmu. Dan aku sudah tidak ingin dikasihani olehmu karena itu terlalu menyakitkan." Pelukan Caca semakin erat, tangisnya semakin dalam. Ia membalas dengan suara bergetar, penuh kejujuran yang selama ini ia sembunyikan. "Tidak, Iki, aku tidak bermaksud begitu. Aku benar-benar menyayangimu. Itu jujur dari dalam hatiku. Aku tidak sanggup lagi kau jauhi. Maafkan aku." Hujan terus mengguyur, namun bagi mereka berdua dunia seakan berhenti. Luka, penyesalan, dan cinta yang tak pernah diucapkan kini tumpah bersamaan. Dan di tengah derasnya hujan, dua hati yang sebelumnya retak ini mulai menemukan jalan untuk kembali menyatu. Hari-hari setelah hujan itu berubah menjadi lembaran baru bagi Caca. Semua gengsi yang dulu ia pelihara kini runtuh. Ia tidak lagi menutupi perasaannya, tidak lagi berpura-pura kuat dan dingin di hadapan dunia. Hatinya kini jujur, dan kejujuran itu hanya untuk satu orang, Iki. Di kampus, tatapannya tak lagi kosong ketika melihat pemuda itu. Ia bahkan tidak peduli lagi dengan bisikan atau gosip yang beredar. Ia tahu, kali ini hatinya tidak salah memilih tempat untuk berlabuh. Suatu sore, Caca mengajak Iki makan bersama di taman kecil kampus. Angin bertiup lembut, dedaunan jatuh perlahan, dan cahaya matahari keemasan menambah hangat suasana. Meja kayu sederhana menjadi saksi kebersamaan mereka.
Tidak ada gengsi, tidak ada topeng dingin, hanya tawa kecil dan kebersamaan yang tulus. Bagi Caca, momen itu lebih dari sekadar makan bersama. Itu adalah caranya mengatakan bahwa ia ingin terus bersama, ingin mengikatkan dirinya pada kehadiran Iki yang selalu setia. Baginya, waktu seakan berhenti di taman itu, dan dunia menjadi sederhana. Hanya ada mereka berdua. Ketika senja mulai meredup, mereka pun pulang. Jalan kampus sudah mulai sepi, tapi suasana hati mereka dipenuhi cahaya. Tanpa ragu, Caca menggandeng tangan Iki dengan mesra. Tangannya hangat, genggamannya erat, seakan berkata tanpa suara bahwa ia tidak akan pernah melepaskan lagi. Iki sempat tertegun, tapi kemudian membiarkan dirinya larut dalam kebahagiaan itu. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi jarak. Yang ada hanyalah rasa syukur, bahwa setelah luka, akhirnya ada kebersamaan yang nyata. Sore itu, di jalan yang mulai diselimuti malam, dua hati berjalan berdampingan. Tidak lagi bersembunyi, tidak lagi memendam. Hanya cinta yang jujur, yang akhirnya menemukan jalannya. Caca tidak lagi menyembunyikan dirinya di balik topeng dingin. Matanya berbinar, senyumnya tulus, dan hatinya penuh cinta. Ia tahu kini tidak ada alasan untuk menolak kebahagiaan yang selama ini diam-diam ia inginkan. Di sampingnya, Iki berjalan dengan hati bergetar, bahagia karena perjuangan panjangnya akhirnya menemukan jawaban. Di tengah suasana yang tenang, Caca berhenti. Ia berbalik, lalu dengan penuh perasaan memeluk Iki. Erat, seakan tak ingin melepaskan lagi. Tangannya yang lembut menggenggam, sementara dadanya bergetar menahan haru. Iki membalas pelukan itu dengan tenang. Ia menunduk perlahan, menatap wajah Caca yang kini penuh cinta. Lalu, dengan kelembutan yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun, ia mengecup kening gadis itu. Ciuman sederhana, namun penuh makna. Sebuah janji diam, bahwa ia akan selalu ada, menjaga, mencintai, dan tak pernah melepaskan. Caca menutup mata, merasakan kehangatan itu menembus hingga ke dalam jiwanya. Hatinya berbisik bahwa inilah rumahnya, bahwa dalam genggaman Iki, ia menemukan arti cinta yang sebenarnya. Malam pun perlahan turun, menyelimuti mereka dalam ketenangan. Dan di bawah langit yang mulai bertabur bintang, kisah dua hati yang dulu penuh luka kini berakhir dalam kebahagiaan yang sederhana, namun begitu dalam. Akhirnya, cinta yang pernah terluka kini menemukan jalannya. Bukan lagi sekadar perjuangan, bukan lagi sekadar penyesalan, tetapi kebersamaan yang abadi. Cinta bukan selalu datang dengan mudah. Kadang ia lahir dari luka, dari jarak, dari gengsi, dan dari kesalahpahaman. Namun ketika hati tetap bertahan dengan ketulusan, pada akhirnya cinta akan menemukan jalannya sendiri. Iki mengajarkan bahwa kesabaran mampu menembus dinding paling dingin sekalipun. Caca membuktikan bahwa gengsi bisa runtuh jika hati berani jujur. Pada akhirnya, yang terpenting bukanlah pandangan orang lain, melainkan kebahagiaan yang dirasakan oleh dua hati yang benar-benar saling mencintai.